Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu moral dan emosi. Dan bagaimana sih cara generasi milenial dan generasi Gen Z ini menghadapi masalahnya? Apakah dengan berbagi cerita ke media sosial, atau berbagi cerita ke teman dekatnya, atau mereka memilih diam? Nah, jadi di sini kita akan menganalisis nih bersama narasumber yang sangat luar biasanya. Kita sapa dulu narasumber kita. Jadi kita akan berkenalan dengan narasumber yang spesial kita. Nah, jadi yang pertama ini adalah Kakak Siti Hidayah. Kakak Siti Hidayah adalah seorang mahasiswa IAIN Langsa yang memiliki bakat, prestasi, dan berumur 21 tahun. Dan yang kedua ada Ibu Meldaya ini adalah seorang guru MTSN terpadu yang memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan dan keagamaan dengan umur 44 tahun. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sama narasumber yang sangat luar biasa. Iya. Jadi kan dalam hidup ini kita pasti pernah berada di titik yang membuat kita tuh berasa benar-benar lagi diuji. Baik karena masalah keluarga, pendidikan, maupun dalam masalah pertemanan. Jadi nih, boleh nggak Ibu dan Kakak sharing atau berbagi pengalaman yang paling berkesan dalam hidup Ibu dan Kakak? Dari Ibu dulu. Pengalaman saya yang paling berkesan apa ya? Ini kan terlalu banyak pengalaman yang berkesan. Sudah kali mungkin dari pengalaman saya sebagai seorang ibu aja ya. Saya harus bisa membagi waktu saya antara pekerjaan dengan keluarga saya. Saya bisa menampingi anak-anak saya setiap momen-momen kegiatan dia, baik yang kecil maupun yang besar, baik kegiatan di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Itu saja, saya harus bisa mendampingi atau meluangkan waktu saya, sesibuk saya apapun itu saya harus meluangkan waktu saya sebentar untuk mendampingi anak saya. Kenapa? Biar menjadi pengalaman atau menjadi rasa bangga dia sebagai seorang anak yang orang tuanya masih bisa mendampingi dia. Itu aja. Sesibuk apapun saya harus bisa. Oke, berat juga jadi orang kaya. Ini berat ya. Kakak pengen yang bisa sesuatu. Kalau dari saya kayak nggak ada yang berpesan mungkin ya. Dewa sama dia sama awal ini satu pesannya banyak itu ya betul. Masih mulai gitu ya baru-baru ya. Berapa ya? Mungkin kalau yang berkesan kayaknya di bidang pendidikan ya. Terutama waktu saya jadi mahasiswa. Sekarang kan lagi semester 6 nih. Nah, semester 1 sampai 5 itu saya suka banget ikut lomba dan juga ikut organisasi di eksternal, bukan internal, karena saya kurang minat sama organisasi. Terus saya juga suka ikut volunteer. Nah, pada saat ikut lomba tuh banyak banget kegagalannya ya. Saya nggak menang, tapi ada beberapa hal yang saya menang. Ketika saya nggak ngarep menang lombanya gitu. Dikirain saya nggak berharap kalau saya bisa lolos volunteer, saya lolos volunteer itu. Lalu pada saat puncaknya itu waktu saya nulis buku yang cara Gen Z merawat damai Aceh. Nah, di situ nggak tahu kenapa kok tiba-tiba nama saya terpilih di salah satu buku tersebut. Jadi kayak kok bisa ya, padahal kemarin itu udah nyoba-nyoba nggak pernah nih. Tapi di giliran udah males ikut-ikut deh kayak gitu, sekali coba udahlah, kalau misalnya masuk ya udah, kalau misalnya nggak masuk berarti udah nggak kaget lagi juga, ada sering kalah ya. Bukan hasil yang terbaik, berharap hasil yang terburuk, tapi dapatnya terbaik juga ya. Iya, lumayan lah ya. Alhamdulillah ya. Itulah yang paling berkesan. Emang kalau di pendidikan ini yang paling berkesannya prestasi sih. Iya, karena kalau di akademik aja cuman dengerin dosen aja tuh kayaknya kalau cuma dengerin dosen cuman 20% ya yang dari dosen. Iya. Tapi ketika kita ngomong sama dosen nih di luar, karena sering ikut kayak lomba tuh kan, sering juga diskusi bareng dosen,
ilmu yang dikasih dosen itu waktu di luar kelas tuh beda banget. 100% itu bisa dituangkan ya. Apa aja diomongin berilmu gitu. Tapi ketika kita di kelas kita nanya, yang dijawab ala kadarnya aja. Itu bedanya. Walaupun sering kalah, tapi kita dapat insight baru. Tapi kalau ikut organisasi di kampus tuh sangat bermanfaat juga ya. Bermanfaat. Cuman kalau di kampus ini kan Bu, kadang eventnya itu sedikit ya kalau menurut saya. Oh, organisasi yang buat gitu. Kalau di kampus. Tapi kalau di eksternal, kita jumpa dari universitas masing-masing. Kayak dari USU, Unimed, UINSU. Menambah pengalaman juga ya. Kan beda-beda suku tuh kan. Iya. Jadi lebih kayak apa ya, lebih enak gitu kalau ketemu sama orang yang nggak dikenal, terus kita kenalan baru, itu asik gitu. Baik, Ibu Kak, kita akan lanjut. Jadi, pertanyaan selanjutnya, siapa sih orang yang paling berpengaruh atau bisa memberikan solusi untuk Ibu atau Kakak dalam menghadapi masalah? Boleh Ibu berikan sedikit? Kalau saya, kalau orang dalam menghadapi masalah itu ya, terutama orang tua. Itu masalah pribadi ya. Ya. Kalau masalah pekerjaan ya kita tuh saling sharing aja sama teman-teman. Gimana sih solusinya untuk menghadapi ini gitu kan. Itu sangat membantu. Tapi kalau kita ada masalah pribadi itu saya lebih baik saya dia. Saya cari sumber masalahnya itu apa. Terus saya konsultasi ke keluarga gitu. Jadi sudah bisa kita lihat dewasa dia itu terlalu memendam. Baik, kalau untuk kakaknya, Kalau saya yang paling berpengaruh dari keluarga ya. Keluarga kayak sumber masalah. Kalau dari lingkungan, pertemanan atau pendidikan yang lain-lainnya tuh nggak ada. Sejauh ini belum ya, tapi nggak tahu lah nanti. Kalau misalnya dari keluarga, sumber masalahnya sih ya. Dedek kita aja. baik, pertanyaan selanjutnya Ibu Kakak. Di era sekarang kan media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Coba jelaskan, kami ingin tahu bagaimana Ibu sama Kakak ini memandang peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kapan biasanya Kakak sama Ibu menggunakan media sosial dan platform apa sih yang sering Ibu Kakak gunakan? Kalau saya media sosial saya itu Facebook. Sesuai usia saya mungkin. Ya, itu kan. Facebook ya. Kapan saya buka Facebook itu kalau saya sudah selesai semua pekerjaan saya. Pekerjaan di sekolah atau pekerjaan di rumah itu me time saya ya itu tadi scroll Facebook, ke Facebook. Informasi kalau untuk IG atau TikTok saya kurang. Beda sama kita Gen Z yang kan IG, Jadi tahu informasi dewasa media dia lebih bisa memanage waktunya. Ya. Untuk itu sama sih. TikTok ya. Tapi TikTok emang seru kan? Iya. Scrolling tuh tanpa batas waktu gitu. Iya. Kayak waktu gitu ya. Beda-beda memang ya. Kalau saya lebih serunya ke Facebook. Sesuai mungkin dengan saya bisa lihat apa sih teman saya nih di mana sekarang posisinya atau ya informasi lebih banyak di Facebook. Iya, mak kan. Iya, benar-benar. Kalau saya aktifnya TikTok sama Instagram aja sih. Kalau di Instagram lebih tepatnya kayak banget personal brandingnya. Iya. Karena kan kita tahu kalau misalnya mau lolos beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya, bahkan kayak mau direkrut kerja, HRD pasti melihatnya dari Instagram atau enggak LinkedIn. Tuh. Tapi kalau misalnya ditanya negatif, itu masih udah ada negatifnya. Di Instagram tuh misalnya banyak, apalagi berita-berita tuh sekarang kan. Bahkan sampai ada penelitian tentang doom scrolling lagi. Kayak berita-berita yang negatif yang buat kita tuh jadi udah tahu negatif, tapi kita tetap scroll aja. Nah itu jadinya doom scrolling. Tuh sih. Habis itu kayak di Instagram tuh kita sekarang di era sekarang kayaknya Instagram tuh bukan jadi tempat hiburan lagi ya. Udah jadi stres kita sama berita-berita yang sekarang ini. Belum lagi nanti perbandingan dari kawan-kawan kan, kawan-kawan kita yang keren-keren. Kita kok gini aja. Padahal kita lagi nggak berjuang sama yang lain. Kita berjuang sama diri kita sendiri.
Jadi ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya dari cerita narasumber kita. Yang satu dewasa media ya. Sebenarnya ibu ini sudah ada di tahap generation to stagnation nih. Karena kenapa? Ibu ini kan seorang guru, tapi bisa bisa dengan kesibukannya bisa mendidik anak-anak gitu dengan sebaik mungkin gitu. Sekecil apapun acara anak-anak, ibu harus turut hadir di situ. Berarti ibu memang sudah ada di tahapnya generation to stagnation. Nah, tapi kalau kakak ini kan seharusnya sudah berada di intimasi PS isolation nih. Tapi dari cerita kakak tadi, Kira-kira tuh tahap apa ya? Intimacy versus isolation tuh tahap yang gimana sih? ya tahap yang kayak kakak tuh harus kan intimasi nih, harus hubungan sama orang-orang tuh harus deket gitu. Tapi kan kakak bilang memang ini keluarga kurang gitu. Karena keluarga adalah orang terdekat dari kita gitu ya. Jadi sebenarnya kakak ini masih di tahap industri vs inferiority gitu. Kakak masih bingung sama kakak sekarang gitu. Jadi jangan bingung lagi ya. Kayak kita harus konsul nggak sih ke psikolog? Iya boleh. Boleh ya. Boleh. Gak ada salahnya konsul ke psikolog. Habis itu kalau menurut satu lagi, menurut teorinya Jane Piaget, kakak dan ibu ini sudah berada di tahapnya operasional ya. Karena seperti ibu tadi sudah memikirkan masalahnya mau dibawa kemana nih. Nggak harus diceritakan ke media sosial. Ibu ini menyaring dulu informasinya yang betul, yang mana nih, apa sumber masalahnya, baru diceritakan ke orang-orang yang ibu percaya. Nah, dari situ mungkin hanya itu podcast kita hari ini. Lain kali kami buat lagi podcast kayak gini, tapi nggak tahu kapan. Nah, Aja ya. see you. See you. Sampai jumpa.